Abdullah bin Jabir atau Ibnu Jabir melihat Rasulullah sedang tersenyum keluar dari rumahnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasul, apa yang membuat engkau begitu gembira ya Rasulullah?" "Ya Jabir, baru saja Jibril menyatakan kepadaku, siapa yang berselawat kepadaku dan keluargaku 1 kali dia berselawat, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Tingginya salawat, kita salat tanpa salawat sah? Tidak sah. Kita berdoa tanpa salawat tidak naik doa kita. Bahkan Rasulullah menyatakan dalam Kutubut Tis'ah dan lain-lain, Rasul mengatakan apa? Barang siapa yang mendengar namaku, barang siapa yang mendengar nama dan lidahnya sengaja terkatut tidak mau berselawat kepadaku dan keluargaku, ketahuilah dia adalah manusia yang terpelit di muka bumi. Sekali lagi, di Kanzul Ummah Anda boleh lihat, man sami'a ismi wa lam yusalli alayya wa ala baiti fahuwa afdalun nas, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Barang siapa yang mendengar namaku, diazankan, dimimbarkan, di dalam Al-Qur'ankah, dia mendengar nama Muhammad Rasulullah, maka dia tidak berselawat, sengaja terkutuk, dia punya lidah tidak mau berselawat kepadaku, maka ketahuilah bahwa mereka adalah manusia yang paling pelit di muka bumi. Apa bahasa sini kalau pelit? Hah? Masin. Kedekut katanya. Allah. Saya berwasiat kepada diri saya di malam Asyura ini dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekali lagi, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena di Durul Mansur Rasul sallallahu alaihi wa alihi itu mau wudu, tidak punya wudu, tidak punya air. Nabi mengatakan, "Hal minkum al-ma'?" Apakah kalian punya air? Rasul menyatakan kepada sahabat, "Ya Rasul, sebagian kita ini tidak berwudu, bertayammum." Ada seseorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, aku punya ghirfah, air tapi tidak banyak." Kata Rasulullah, "Ambil, ini akhlaknya Rasul. Kalau ada air, tidak langsung dia mau pakai, yang lainnya dia tayammum." Tidak. Nabi ketika melihat airnya sedikit, Nabi mengatakan, "Man minkum, siapa di antara kalian lam yatawadda, yang belum bertayammum, yang belum berwudu, semuanya menunjuk tangan karena memang tidak ada air." Nabi menyelapkan, mencelupkan di ghirfah itu, Nabi tarik itu tangannya, keluar dari jemarinya air. Sebagian sahabat, ini kita belum masuk tema, ini mukaddimah, kita selesai 1:30 lah insyaallah. Boleh? Oh boleh. Subhanallah. Kembali lagi. Allahu Akbar. Jadi Rasul mencelupkan dan naikkan tangannya. Ini dalam Durul Mansur, tafsir Durul Mansur As-Suyuti jilid pertama. Sebagian mereka berwudu kembali berwudu. Setelah itu salat subuh, dan Nabi bertanya, "Siapa di antara kalian yang tahu siapa makhluk yang paling utama imannya? Siapa yang paling utama imannya?" Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, yang paling utama imannya para malaikat." Nabi mengatakan, "Kalau malaikat yang paling utama, maaf, maka layak malaikat itu beriman
beriman karena dia lihat surga dan neraka. Hari ini bapak-bapak kalau kita lihat neraka, demi Allah besok nggak ada yang terkasar semuanya. Karena begitu siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, siapa? Anbiya ya Rasulullah yang paling utama imannya. Nabi mengatakan tidak, karena anbiya layak yang paling utama, karena dia merasakan getaran waktu. Kalau malaikat tidak ya Rasul, nabinya tidak. Kalau begitu kita sahabat Nabi, kita tinggalkan segala sesuatunya, hijrah, kita mencintaimu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, kalau kalian yang paling utama, layak saja, pantas saja. Mengapa? Karena tadi kalian melihat jemariku keluar air di perang Badar, kalian melihat malaikat, jadi layak kalian beriman. Kalau begitu siapa ya Rasulullah yang paling utama ya Rasulullah imannya? Nabi mengatakan, dengarkan. Nabi mengatakan apa? Ada sekelompok hamba Allah yang mereka tak pernah melihat wajahku, dan mereka tidak pernah berjumpa kepadaku. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka berjuang dengan agamaku. Mereka mencintaiku, dan lidah mereka basah dengan selawat kepadaku dan keluargaku. Aku rindu kepada mereka, kata Rasulullah, dan mereka rindu kepadamu. Dan aku rindu kepadamu ya, kepada mereka, dan mereka pun rindu kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ketiga hak Rasulullah adalah apa? Berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pulang dari ini, malam ini, kalau mendengar nama Nabi Muhammad, jangan pernah terkatup mulut ini untuk tidak berselawat. Kalau mendengar, bapak-bapak ibu-ibu, coba lihat di dalam Al-Quran 4 kali nama Nabi itu disebutkan, semuanya dengan Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasul, dengan Rasul. Muhammadur Rasulullah, Rasul. Itu kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat ini temanya hak Rasulullah di dalam Al-Quran. Yang keempat ialah Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddah fil qurba. Katakan ya Rasul, katakan kepada umat ini, katakan ya Rasulullah. Apa? Katakan apa? La as'alukum alaihi ajra. Engkau lelah dalam berdakwah, uangmu habis, darahmu tumpah, waktumu habis, terusir dari Mekah, 27 kali kau perang untuk umat ini. Katakan engkau tidak minta upah apapun, tapi satu saja, cintai keluarga Rasulullah. Itu Al-Quran. Qul as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddah, illa al-mawaddah. Di situ bukan nakirah mawaddah. Al-qurba di situ bukan nakirah, ma'rifah. Apa arti ma'rifah? Itu keluarga yang itu. Maksudnya apa? Hai umat, Nabi tidak minta upah apapun dari kalian. Jadi payahnya berdakwah, anaknya, korban, semuanya dia tidak minta apapun, hanya satu saja. Oh, balas mereka dengan apa? Al-mawaddah fil qurba, mencintai, mengikuti al-qurba, keluarga itu. Maksudnya keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita berada di malam ini karena ingin kita mencintai keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, keberadaan kita di sini karena Al-Quran
Keberadaan kita di sini bukan karena golongan ini, mazhab ini, tidak, karena Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mencintai keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mengapa terjadi tragedi Muharram itu? Hadirin, siapa Al-Husain? Mari kita lihat Zahra alaihi salam wa radhiyallahu anha. Itu ketika lahir Hasan, Rasulullah mengambilnya, kemudian Rasulullah mengazaninya. Setelah dibersihkan darahnya, dipangku oleh Rasulullah, diberikan kurma di mulut Al-Hasan. Setelah diazankan dan dikomatkan, Jibril datang di saat itu. Ya Rasul, ini siapa? Nabi mengatakan, ini anakku, kata Rasulullah. Memang wajahnya Imam Hasan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelembutannya seperti Rasulullah. Apa jawab Jibril? Ya Rasulullah, pada satu saat nanti anakmu akan diracuni orang. Rasul menangis, tersegu-segu menangis. Anda bayangkan kalau Anda baru dapat cucu, ini bukan anak, cucu. Anda sedang timbang-timbang, kemudian ada berita dari langit mengatakan anakmu akan diracuni orang. Nabi menangis. Oleh karena itu, setiap Rasulullah ketemu Imam Hasan, dikecup, bibirnya dikecup oleh Rasulullah. Setahun berikutnya lahirlah yang kedua, Al-Husain. Rasulullah mengambilnya pula, mendekapnya. Karena Rasul melihat ini gagah luar biasa seperti kakeknya Rasulullah. Nabi ciumi anak yang baru lahir itu, diazani dengan Rasul, diakekahkan. Hasan ditaruh di kanannya, Husain di kirinya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekap keduanya. Yang satu ini baru lahir, turun Jibril kembali. Jibril mengatakan, ya Rasul, siapa ini? Ini ya Jibril, darah dagingku ya Jibril, anakku ya Jibril. Jibril mengatakan, apabila kau telah tiada, ayahnya telah tiada, ibunya telah tiada, dia akan ditinggal oleh orang. Rasul mau pingsan dengarnya. Rasul menciumi setiap saat kalau bertemu dengan Husain di lehernya. Seakan-akan Rasulullah ingin bergabung dengan kesedihan Al-Husain. Sampai Ummu Salamah mengatakan, ya Ummu Salamah, ketika ayat turun, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ini ayat tathir turun untuk manusia lima ini. Sepakat seluruh mazhab mengatakan ayat tathir itu untuk mereka. Sampai Nabi mengatakan, silmun liman salamahum wa harbun liman haramahum. Aku akan damai siapa yang mencintainya, dan aku akan mengatakan perang siapa yang memusuhinya. Siapa mereka? Hasan, Husain, Fatimah, Ali dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terkenal dengan Ashabul Kisah. Rasulullah pakai surban, dikerongkongi. Kemudian Ummu Salamah datang. Rasul mengatakan, ya Ummu Salamah, engkau tidak masuk dalam ini, tapi anti min ahli khair, engkau adalah manusia yang baik ya Ummu Salamah. Gembira Ummu Salamah mengatakan, mendengar Rasulullah